seorang lelaki tua berusia 65 tahun. Ia pernah memiliki segalanya, jabatan, harta, dan kehormatan. Namun di usia senjanya, semua itu tidak lagi berarti. Istrinya telah lama meninggal. Di tengah kemewahan yang ia miliki, Barman justru tenggelam dalam kesepian dan kesunyian. Ia mulai menyadari satu hal, bahwa kenikmatan dunia tidak mampu mengisi kekosongan jiwa. Anaknya, Bobby, melihat perubahan itu. Namun, seperti kebanyakan orang, ia mengira masalah bisa diselesaikan dengan kenyamanan dan fasilitas. Maka ia memindahkan ayahnya ke sebuah villa di atas bukit, yaitu tempat yang tenang, jauh dari keramaian dan penuh keindahan alam. Dan untuk menemani Barman, ia menghadirkan seorang perempuan. Malam jatuh perlahan. Rumah besar itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran hidup seorang manusia. Di ruang tamu, lampu redup menyinari seorang lelaki tua, yaitu Barman yang duduk tanpa tujuan. Dulu, kamu hadir di kursi itu. Sekarang hanya ada aku. Waktu berjalan, tapi tidak membawa apa-apa. Hanya menambah jarak antara hidup dan makna. Tapi belum tidur. Buat apa tidur kalau bangunnya tetap terasa hampa? Mungkin Papi butuh suasana yang baru. Memangnya suasana bisa mengubah hati. Siang berikutnya, Bobby datang dengan ide yang ia yakini sebagai solusi tepat untuk kegundahan hati sang ayah. Papi, sini deh. Ayo. Lihat, aku udah nyiapin villa di atas bukit. Di sana sejuk, tenang, dan jauh dari kebisingan. Dan kesunyian? Kesunyian itu sudah yang Papa cari kan? Kesunyian atau pelarian? Kalau di rumah, Papa hanya menderita. Kenapa harus bertahan? Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Mobil melaju meninggalkan kota. Gedung-gedung perlahan hilang, diganti pohon-pohon tinggi dan udara yang lebih dingin. Sepanjang hidup, aku selalu dikelilingi oleh keramaian. Dan sekarang yang tersisa hanyalah kehampaan. Mungkin di tengah-tengah itu ada yang Papa cari. Villa itu indah, terlalu indah, seolah tidak nyata. Terasa tenang sekali, menakutkan. Selamat datang, Pak. Bobby mengenakan Poppy sebagai pelengkap kesunyian Barman. Sekarang kesunyian itu tiba-tiba memiliki wajah. Hari-hari pertama terasa canggung, tapi perlahan ritme baru terbentuk. Silakan diminum, Pak. Kamu selalu seperti ini, begitu tenang.
Kalau tidak tenang, siapa yang menenangkanmu, Pak? Poppy, kamu bikin aku lupa. Lupa? Atau ingin lupa, Pak? Mungkin keduanya. Malam yang hangat berubah menjadi dingin saat kekosongan datang. Kenapa rasanya tetap kosong? Apa aku mengejar yang salah? Pagi itu, Barman berjalan lebih jauh dari biasanya. Di ujung bukit, seorang lelaki duduk tenang yang bernama Humam. Kamu tidak bosan sendirian? Kalau untuk mengenal diri sendiri, tidak ada yang namanya bosan. Aku sudah hidup lama, tapi belum juga mengenal jati diriku. Itu sebabnya kamu gelisah. Sejak pertemuan itu, Barman berubah total. Ia sering menghilang ke puncak bukit, meninggalkan Poppy dengan penuh tanda tanya. Pak, sekarang kamu sering pergi. Kemana? Mencari sesuatu yang nggak ada di sini. Apa kehadiranku tidak cukup? Semua itu nggak ada hubungan. Hari demi hari, Barman mulai menemukan makna hidup sesungguhnya. Ia menanam setiap benih kata yang diucapkan Humam di dalam kepalanya. Kau selalu mengira bahwa kebahagiaan didapatkan dari apa yang selama ini kau kumpulkan. Lalu dari mana? Dari keberanian untuk melepaskan. Melepaskan semuanya. Semuanya, termasuk dirimu sendiri. Sekarang kamu berubah. Ya, sekarang aku sedang menemukan jati diriku sendiri. Aku bahagia. Lalu aku? Apa aku di sini tidak ada artinya? Maafkan aku, tapi kehadiranmu sudah tidak penting lagi bagiku. Suatu hari, Humam ditemukan duduk tak bernyawa, tapi tersedia. Humam, Humam, bangun Humam, Humam. Aku belum selesai belajar padamu. Humam, jika semuanya dilepas, maka apa tujuan untuk hidup? Ketika Barman mulai menemukan arah, Humam justru meninggal dunia. Ia pergi dengan tenang, seolah telah menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Namun bagi Barman, kepergian itu justru menghancurkan segalanya. Ia kehilangan satu-satunya kompas dalam hidupnya. Tanpa bimbingan, Barman mencoba memahami ajaran Humam dengan caranya sendiri. Namun, pemahaman itu justru membawanya pada kebingungan yang lebih dalam. Ia merasa dunia ini kosong, tak ada makna, tak ada tujuan, dan perlahan pikirannya mulai tersesat. Kalian tahu nggak? Katanya ada laki-laki tua yang tinggal di villa atas bukit itu. Katanya dia aneh tapi pintar. Anehnya gimana? Katanya Dia di sana? Katanya dia tahu makna kehidupan sebenarnya. Permisi, kau orang yang tinggal di sini. Kalau kau datang mencari sesuatu, kau sudah lama tersesat.
kalian terus sana. Ada apa? Cara berbicaranya berbeda. Apa yang dikatakan? Katanya kita semua tersesat. Orang-orang mulai datang kepada Barman, menganggapnya sebagai seseorang yang telah menemukan kebenaran. Namun di hadapan mereka semua, Barman justru berdiri dalam kehampaan, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang mengejutkan. Kami ingin belajar darimu, Tuan. Belajar. Aku sendiri belum mengerti. Justru adalah orang yang paling bijak, Tuan. Tolong kami, Tuan. Dunia ini terlalu berat untuk kami pikul sendiri, Tuan. Tolong berikan satu saja alasan, Tuan, agar kami dapat bertahan hidup. Terkadang hidup tidak memiliki arti. Dengarkan aku. Hidup yang kalian selama ini kejar-kejar adalah penderitaan. Tidak ada tujuan di ujungnya. Jadi, apakah tidak ada kesempatan bagi kami? Apakah semuanya sia-sia? Hidup kalian sia-sia dan tidak berguna. Maka dari itu, akhiri saja hidup kalian. Pada akhirnya, Barman tenggelam dalam labirin pikirannya sendiri. Ia kehilangan arah, kehilangan makna, dan kehilangan jati dirinya. Ia meninggalkan dunia dengan sebuah akhir tidak pernah disangka oleh siapapun. Kau mencari makna kehidupan, tapi kau kehilangan hidup itu sendiri. Hidupmu sungguh malang, Pak.